benar saja kita akan memberikan sebuah pelajaran mengenai Daniel dan Wahyu, dan ada beberapa topik. Seminar ini juga saat ini sedang siaran langsung di YouTube, jadi kepada semua teman-teman saya yang ada di Zoom maupun di YouTube, selamat bergabung dan kita sama-sama akan mempelajari sebuah pelajaran yang sangat penting. Kiranya kita memulai dengan doa terlebih dahulu, sementara saya akan membagikan pelajaran nanti. Saya berharap agar teman-teman semua yang saat ini sedang menonton, mau di Zoom ataupun di YouTube, doakan saya juga sehingga pelajaran yang kita dapat dengarkan bersama saat ini bukan datang daripada saya, melainkan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan melainkan kebenaran firman Tuhan saja. Oleh sebab itu, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami memohon curahan Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam pembelajaran seri Daniel dan Wahyu pada saat ini. Dan ketika hamba-Mu dapat berbagi tentang firman Tuhan pada malam hari ini, akan ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan misi ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang memiliki semua kekuasaan, dan kami memohon kasih karunia Tuhan menyertai perkumpulan ini dan pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami pelajaran ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saudara-saudara, saat ini kita akan memulai sebuah seri Daniel dan Wahyu yang berbicara tentang banyak hal nubuatan. Sudah pada tentu ketika berbicara mengenai nubuatan, banyak orang yang khawatir ataupun risau sehingga susah untuk memahami ini berbicara tentang apa. Oleh sebab itu, sebuah kerinduan bagi saya secara pribadi untuk berbagi tentang nubuatan ini, tentang pembelajaran ini, tetapi sudah tentu bukan daripada saya sendiri membawakannya, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Pada malam hari ini, topiknya adalah mengungkap antikristus dan tanda atau angka binatang 666. Jadi, di dalam Alkitab, antikristus itu ada banyak simbol, ada banyak perlambangan. Ya, salah satunya kita ketahui di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, itu adalah manusia durhaka. Kemudian ada juga mengenai binatang. Binatang antikristus terdapat di dalam Wahyu 13, dan ada tanduk kecil di dalam Daniel 7. Jadi ketiga benda ini perlambangan tentang antikristus, tetapi terlebih dahulu kita akan melihat satu persatu lambang atau simbol antikristus yang ada di dalam Alkitab. Pertama dahulu kita masuk ke manusia pendurhaka yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Saya bacakan di sini, dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, perikop itu membahas tentang apa? Dikatakan bahwa sebelum Yesus datang, ya, bahwa perikop itu membahas tentang kedatangan Yesus. Jadi dikatakan sebab sebelum hari itu berbicara tentang apa? Sebelum kedatangan Yesus, haruslah apa? Datang dahulu murtad. Jadi tidak heran, jangan saudara-saudara heran, kalau sebelum Yesus datang nanti, akan banyak orang-orang yang murtad. Sebab dikatakan di dalam Alkitab, sebelum Yesus datang, hal itu harus berlaku. Dan haruslah dinyatakan dahulu, apa dikatakan, manusia durhaka yang harus binasa. Siapa? Yaitu
lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan, perhatikan, saudara-saudara, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sederhananya, ya, saya mau bagi tahu bahwa ayat ini mengatakan pendurhaka atau antikristus itu muncul di mana? Dia katakan duduk di bait Allah. Artinya dia berada atau muncul di dalam gereja. Berikutnya kita akan melihat kepada binatang antikristus ya di dalam Wahyu yang ke-13. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 13 ayat 1 hingga 3. Dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Berikutnya dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Saudara-saudara, siapakah binatang itu? Kalau kita membaca di dalam perikop itu, kita ketahui tidak lain tidak bukan itu berbicara tentang binatang antikristus. Kenapa? Kenapa kita tahu ini binatang adalah antikristus? Karena binatang ini memiliki suatu simbol kuasa atau tanda angka 666. Dan kalau kita tanyakan sarjana-sarjana Alkitab, hampir semua sarjana Alkitab menyetujui bahwa binatang ini adalah lambang daripada antikristus. Jadi, kita lihat di dalam Wahyu 13, beberapa identifikasi mengenai binatang antikristus ini. Ada 9 identifikasi yang kita boleh dapatkan di dalam Wahyu 13 itu sendiri. Jadi kalau Anda mungkin menggunakan handphone ataupun saat ini sedang menggunakan catatan, melihat dari YouTube, nanti Anda boleh pause dan mungkin boleh mencatat. Kalau pakai handphone mungkin boleh screenshot, karena ke-9 identifikasi ini penting untuk kita mau mengetahui siapa yang dilambangkan sebagai antikristus itu. Nah, pertanyaannya, mengapa antikristus ini dilambangkan dengan binatang? Pertanyaan berikutnya, binatang melambangkan apa di dalam Alkitab? Mari kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 23. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Artinya, di dalam Alkitab sendiri mendefinisikan bahwa binatang adalah kerajaan ataupun negara. Oleh sebab itu, mari kita kembali melihat binatang-binatang yang ada di dalam Daniel 7 yang berbicara mengenai 4 kerajaan. Dan di binatang yang pertama yang muncul dari dalam laut itu adalah singa, yang mana merupakan kerajaan Babel. Dan binatang yang kedua itu adalah beruang yang melambangkan Media Persia. Binatang yang ketiga adalah macan tutul, yaitu kerajaan Yunani. Dan yang terakhir, binatang yang mengerikan atau naga yang menakutkan itu dilambangkan sebagai kerajaan Roma. Nah, di dalam Daniel 7 ini kita boleh melihat ada 4 binatang yang diungkapkan kembali di dalam Wahyu 13. Nah, tetapi ketika kita baca di Wahyu 13, perhatikan ayat yang kedua tadi yang ketika kita baca, di antara keempat binatang di dalam Daniel 7, ada 3 binatang yang bergabung membentuk binatang antikristus. Binatang apa saja itu? Dikatakan bahwa binatang antikristus ini ada bentuk dia seperti apa? Macan tutul. Kaki dia seperti beruang dan mulut dia seperti singa. Baru ada 3 binatang yang disebutkan dalam Daniel 7. Nah,
pertanyaan dia, binatang yang keempat yang ada di dalam Daniel 7 ini di mana? Mari kita lanjut. Bahwa dikatakan, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Arti dia, tadi kita lihat bahwa tiga tadi, singa, beruang, macan tutul, membentuk binatang antikristus, tetapi ada satu binatang yang tidak disebutkan, di mana disebutkan setelah identifikasi binatang antikristus itu dikatakan bahwa naga itu memberikan kepadanya, ya, kepada binatang antikristus ini apa? Tiga hal, kekuatan, takhta, dan kekuasaan yang besar. Sekali lagi, binatang yang keempat atau binatang yang mengerikan itu melambangkan kerajaan Roma. Di dalam Daniel 7 ayat 24, di mana kerajaan ataupun binatang yang terakhir, yang binatang yang mengerikan itu, atau kerajaan Roma itu disebutkan dalam Daniel 7 ayat 24 bahwa binatang itu memiliki 10 tanduk. Dan 10 tanduk ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Artinya, Roma di satu waktu terpecah menjadi berapa kerajaan? 10 kerajaan. Jadi Roma terpecah menjadi 10 kerajaan di mana 3 daripadanya sekarang sudah lenyap. Kenapa sudah lenyap? Nanti kita akan pergi membahas tentang itu, tetapi berikutnya tinggal sisa 7 kerajaan yang masih ada di dunia sampai saat ini. Ya, pada saat itu mereka dipanggil Alamani, Burgundian, Franks, Lombard, Saxon, dan saat ini sudah diubah nama dia. Kalau Alamani dirubah menjadi Jerman, Burgundian dirubah jadi Swiss, dan kita boleh lihat daftar berikut ini. Nah, sekarang dikatakan dalam Daniel 7 bahwa ada satu tanduk kecil, ya, yang tumbuh, yang mematahkan 3 tanduk dari binatang yang terakhir ataupun kerajaan Roma ini. Di dalam Daniel 7 ayat yang ke-8. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau yang tidak punya Alkitab, saya sediakan tampilan slide di sini, dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi, saudara-saudara, kita dapati bahwa tanduk kecil ini itu perlambangan sama dengan binatang antikristus yang terdapat di dalam Wahyu 13. Jadi Tuhan mengulangi nubuatannya ini untuk apa? Menunjukkan sebuah kepastian bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Sekali lagi, ketika kita mempelajari tanduk kecil, itu berbicara mengenai hal yang sama tentang binatang antikristus yang terdapat dalam Wahyu 13. Oke? Nah, sekarang tadi ada 9 ciri-ciri binatang antikristus. Mari kita lihat apa ciri-ciri dari tanduk kecil ini. Tanduk kecil ini ya. Di sini ada beberapa dahulu yang disediakan. Makin lama kita akan mengupas lebih mendalam lagi, tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa tanduk kecil ini harus muncul di antara 10 tanduk. Kenapa? Sebab tanduk ini tumbuh di mana? Di binatang terakhir, yaitu binatang yang menakutkan, dia memiliki 10 tanduk. Tetapi 3 daripadanya patah dan tumbuh 1 tanduk kecil. Jadi identifikasi pertama kita dapat dalam Daniel 7 ayat 8 bahwa tanduk ini harus muncul di antara 10 tanduk. Dan dia harus muncul di tahun 476. Harus muncul setelah itu. Tidak boleh muncul sebelum itu. Kenapa? Sebab di tahun 476 itulah di mana berakhirnya kekuasaan kekaisaran Romawi dan berpecah menjadi 10 kerajaan. Di tahun itulah di mana Roma terpecah menjadi 10 negara. Di tahun 476.
Dan dikatakan bahwa tanduk ini kecil. Arti dia bahwa kerajaan ini kecil atau sebuah negara yang kecil. Dan tanduk ini atau negara ini harus menumbangkan 3 kerajaan. Ini adalah ayat-ayatnya. Dan 3 kerajaan itu adalah Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Berikutnya, identifikasi yang kelima adalah tanduk ini diberikan sebagai mata manusia, artinya dia dipimpin oleh seorang manusia. Negara ini dipimpin oleh seorang manusia dan tanduk ini atau negara ini berbeza daripada mana-mana negara yang ada di dunia. Bentuk dia berbeza, kita akan mengupas satu-satu ini. Jadi perhatikan dengan baik-baik dan saya berharap agar kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Identifikasi ketujuh bahwa negara ini menghujat Tuhan, kemudian dia menganiaya, ciri-cirinya adalah menganiaya, kemudian dia mengubah hukum dalam Daniel 7 ayat 25, dan berikut ini dia berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Pertanyaannya, ini berbicara mengenai 1 masa, setengah masa, 2 masa, ini berbicara mengenai apa? Kalau kita lihat, 1 masa itu artinya 1 tahun. 2 masa itu 2 tahun, dan setengah masa itu setengah tahun. Kenapa? Kenapa kita boleh mengetahui ini berbicara tentang 3,5 tahun? Saudara-saudara boleh kembali membuka dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14, di mana dikatakan dan juga ada peristiwa mengenai 1260 hari berbicara di dalam Alkitab, membahas tentang 1260 hari. Di dalam Alkitab, kunci nubuatan 1 hari itu perlambangan 1 tahun diterang. Anda boleh buka di dalam Yehezkiel 4 ayat yang ke-6 dan Bilangan 14 ayat yang ke-34. Di sana mengatakan bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Arti dia 3,5 tahun nubuatan, 1260 hari itu berbicara mengenai 1260 tahun literal. Satu hal lagi sebelum saya lanjut, berbicara mengenai 1260 ini, ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa satu tahun bagi orang Yahudi itu bukan 365 hari, tetapi 360 hari. Sebab itu ketika kita kalikan 3,5 tahun, kita kalikan dengan 360 hari, bukan 365 hari. Nah, sekarang kita sudah memiliki ada 2 identifikasi binatang antikristus atau perlambangan antikristus yang mana terdapat di dalam Daniel 7 dan Wahyu 13. Di dalam Daniel 7 ada 10 dan di Wahyu 13 ada 9. Mari kita gabungkan ke semua identifikasi ini. Dan kita cari persamaan-persamaannya terlebih dahulu. Persamaan pertama kita dapati di dalam Daniel 7 mengatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang kecil. Dan di dalam Wahyu 13 itu juga berbicara tentang sebuah kerajaan. Kedua, kita dapati bahwa Antikristus ini menghujat. Di dalam Wahyu 13 dia katakan bahwa binatang ini memiliki mulut yang menyombong dan hujat. Sama? Sama kan? Oke. Dikatakan lagi bahwa dia menganiaya, tanduk kecil ini menganiaya, dan di Wahyu 13 itu binatang ini menganiaya umat Tuhan. Dan di dalam Daniel 7 dia berkuasa selama 1260 hari, atau di dalam nubuatan kita, di dalam tahun kita, waktu kita itu selama 1260 tahun. Dan di dalam Wahyu 13 dia berkuasa selama 42 bulan. Sekali lagi, 1 bulan bagi orang Yahudi itu bukan 31 atau 28, tetapi 30 hari lamanya. Ya, jadi kita kalikan saja 42 kali 30, kita dapat 1260. Dan hasilnya ada 12 ciri-ciri antikristus berdasarkan Wahyu 13 dan Daniel 7. Tanpa membuang waktu, mari kita pergi kepada identifikasi pertama. Dikatakan bahwa binatang ini
atau kerajaan ini muncul dari dalam laut. Pertanyaannya, laut itu melambangkan apa di dalam Alkitab? Wahyu 17 ayat 15 katakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum, dan bahasa. Arti dia, air melambangkan penduduk ataupun banyak orang, bangsa-bangsa yang banyak. Artinya, binatang yang keluar dari dalam laut, bahwa kerajaan ini muncul dari kawasan yang banyak penduduk. Tolong ingat hal ini karena kita akan membahas di malam-malam berikutnya mengenai tentang ada banyak nubuatan lagi. Nah, kalau kita tidak memahami tentang ini, maka kita akan susah untuk mengikuti nubuatan ataupun seri pembelajaran Daniel dan Wahyu di pembelajaran berikutnya. Oleh sebab itu, ingat, catat baik-baik bahwa air ya melambangkan kawasan yang padat penduduk. Ciri-ciri kedua, bahwa tanduk ini kecil atau kerajaan negara yang kecil. Saudara-saudara, ada 5 negara yang kecil, yang dikatakan kecil di dunia ini yang memiliki luas. Ya, yang pertama adalah Vatikan, memiliki hanya luas 0,44 km persegi. Kemudian ada negara Monaco, itu hanya 2 km. Kemudian ada negara Nauru, 21 km, ada negara Tuvalu, 26 km, dan negara terlima kecil adalah San Marino, itu 61 km. Ya, bayangkan bahwa negara-negara ini lebih kecil. Kalau saya tanyakan mungkin Kudat berapa kilometer persegi? Ya, bayangkan ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan negeri di Sabah. Tapi, kita teruskan saja bahwa dari 5 ini kita mesti tahu di mana antara 5 ini yang merupakan negara yang sesuai dengan ciri-ciri ini. Dan dikatakan di identification yang ketiga, ya, dikatakan bahwa negara ini harus muncul dari 10 kerajaan pecahan Roma. Arti dia, kerajaan ini, yang kecil ini harus muncul dari peta yang saya sudah tunjukkan kepada saudara-saudari. Tetapi kita ketahui bahwa Heruli, Ostrogoth, dan Vandal sudah tidak ada. Artinya sisa daripada negara-negara yang ada sampai zaman ini adalah Jerman, Swiss, Prancis, Itali, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Nah, sekarang kembali kepada 5 negara yang kecil di dunia ini, kita harus mengesampingkan negara nomor 3 dan nomor 4 sebab dia orang bukan Eropa. Jadi hanya tinggal sisa 3 negara. Negara yang pertama Vatikan, negara kedua Monaco, dan negara ketiga adalah San Marino. Karena ketiga-tiga ini muncul di Eropa. Berikutnya, supaya untuk kita dapat mengetahui tentang identifikasi negara ini, ya, negara yang kecil ini, dikatakan bahwa dia memiliki takhta dan kekuasaan dari naga. Pertanyaan saya, siapa lagi naga itu? Siapa naga itu? Kalau di dalam Daniel 7 tadi, kerajaan apa? Kerajaan Romawi. Jadi, Roma memberikan takhta, ya, saya permudahkan katanya seperti, dan naga atau Roma memberikan kepada binatang antikristus ataupun negara yang kecil ini kekuatannya dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. Mari saya bagi sebuah ilustrasi contoh. Kalau saya katakan di mana terletaknya pemerintahan, ya, kalau ada ibu kota Jakarta, artinya ibu kota Jakarta ini pemerintahan negara apa? Negara Indonesia. Kalau ada ibu kota Manila, tempat pemerintahannya ditempatkan di sana, artinya ini adalah sebuah ibu kota daripada negara apa? Dari Filipina. Berikut juga seperti Washington DC. Itu adalah tempat di mana pemerintahannya Amerika. Yang saya mau katakan adalah ketika dikatakan ada takhta, artinya ada sebuah kerajaan. Jadi takhta Romawi
Ya, takhta Romawi adalah kota Roma itu sendiri. Berarti dia bahwa negara ini, negara kecil ini harus bertempat di kota Roma. Tidak boleh tidak di kota Roma. Sebab Daniel 7, Wahyu 13 dikatakan naga itu yang memberikan kuasa atau takhta kepada binatang antikristus ini. Siapa naga? Saya mengulang kembali supaya kita hafal, supaya kita ingat siapa naga itu berdasarkan Daniel 7, kerajaan Roma. Nah, sekarang kita sudah dapati bahwa kita melihat dari 3 negara ini adalah negara Vatikan yang mencocok dengan beberapa identifikasi yang kita sudah bahas tadi. Tapi saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau berhenti sejenak untuk hal di sini. Saya mau katakan, saudara-saudara, ini bukan tentang menyerang Roma Katolik. Saya tidak menyerang agama. Kita saat ini sedang mengidentifikasi sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan. Saya tidak menyerang orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut. Bukan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan itu. Apakah orang itu memiliki latar belakang agama Roma Katolik? Bukan mereka yang kita mau bahas. Sama halnya seperti ya saya katakan Indonesia ya. Hasil survei menunjukkan masih termasuk dalam jajaran negara dengan tingkat korupsi yang tertinggi. Jadi Indonesia memiliki sebuah survei bahwa Indonesia adalah negara yang paling tinggi korupsi. Tapi apakah korupsi apa? Rasuah. Ya, rasuah dalam bahasa Melayu. Apakah semua orang Indonesia adalah koruptor atau perasuah? Tidak. Tidak berarti survei yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara koruptor, tidak berarti penduduk dia pun ikut terbabi. Dapat memahami ya gambarannya, jadi mari kita teruskan. Sekali lagi, pelajaran ini bukan menentang umat-umat Katolik, tetapi mengungkap fakta dari sebuah kerajaan antikristus. Ini berbicara tentang sistem ya. Sekali lagi, bahwa dikatakan kenapa ini berbasis di Roma. Mari kita lihat sejarahnya di dalam sebuah buku ataupun fakta sejarah Labianca Professor of History at the University of Rome dikatakan untuk menggantikan kaisar datanglah pontif di Roma. Ketika Konstantin, kaisar Romawi meninggalkan Roma, dia menyerahkan tahtanya kepada pontif. Jadi ada sebuah peristiwa di mana kaisar Romawi sebelum dia tinggalkan, dia menyerahkan tahtanya kepada seorang yang kepada pontif. Sekarang kembali kepada pertanyaan, apakah Vatikan adalah sebuah kerajaan? Apakah Vatikan ini hanya sebagai ibu kota ataupun dia benar-benar negara? Jawabannya adalah ya, Vatikan adalah sebuah negara. 174 negara yang terdaftar ya di PBB itu memiliki hubungan diplomatis dengan Vatikan. Jadi dikatakan bahwa negara ini adalah negara yang kecil, kerajaan kecil yang hanya memiliki 44 hektar. Berikutnya dikatakan di dalam Encarta Encyclopedia, negara independen terkecil di dunia, Kota Vatikan, didirikan pada tahun 1929 di bawah Perjanjian Lateran. Jadi dikatakan bahwa negara ini adalah negara independen yang terkecil di dunia. Tapi ketika kita membaca kutipan ini, kita lihat, tadi saudara katakan bahwa Vatikan harus muncul setelah 476. Kenapa di dalam catatan ini dikatakan bahwa Kota Vatikan didirikan pada tahun 1929? Sebentar, saudara-saudara. Kita akan kembali membahas tentang ini, kenapa dia muncul di tahun 1929, tetapi terlebih dahulu kita lanjutkan dahulu tentang identifikasi ini. Kita akan pergi membahas hal itu
setelah ini. Jadi di identifikasi ketiga bahwa dikatakan dia muncul dari antara 10 tanduk. Artinya, di mana terdapat tadi 10 kerajaan itu di bagian Eropa dan Vatikan itu tepat terletak di negara Italia pada saat ini. Nah, sekarang kita masuk di mana dikatakan bahwa negara ini harus muncul di tahun 476, di mana 10 kerajaan Eropa setelah Eropa terbagi, kerajaan Eropa terbagi ya, menjadi 10 kerajaan Roma. Di dalam EG atau E.G. Mackenzie, Catholic Church halaman ke-14 mengatakan 538 Masehi adalah tahun ketika Ostrogoth runtuh. Adalah setelah keluar dari asap reruntuhan Kekaisaran Romawi Barat dan setelah penggulingan 3 kerajaan Arian, maka Paus muncul sebagai seorang individu yang paling penting di Barat. Ya, di mana 3 kerajaan Arian itu adalah Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kepala dari gereja yang terorganisir rapat dengan keyakinan yang didefinisikan dengan hati-hati dan potensi luas untuk pengaruh politik. Puluhan penulis telah menunjukkan bahwa yang nyata-nyata selamat dari Kekaisaran Romawi kuno ialah gereja Roma. Jadi, apa yang kita lihat di sini bahwa kekuasaan kepausan menjadi yang tertinggi. Tadi dikatakan dia memiliki kuasa politik itu pada tahun 538 setelah AD ataupun di tahun Masehi. Karena surat Kaisar Romawi Justinian yang dikenal sebagai keputusan Justianus yang mengatur dan mengakui uskup Roma sebagai kepala dari semua gereja. Ini terdapat dalam The History of the Christian Church volume 3 halaman ke-327. Dan berikutnya, kutipan ini mengatakan bahwa itu memberikan pada kepausan kekuasaan secara politik, kekuasaan sipil, serta kekuasaan secara gereja. Surat ini menjadi bagian dari kode Justinian, yaitu hukum dasar kekaisaran dan tahun ketika Paus Vigilius naik takhta di bawah perlindungan militer dari Belisarius. Artinya, tepat seperti yang dikatakan bahwa negara ini harus muncul sesudah 476 bila negara ini memiliki sebuah kekuasaan politik di tahun 538 Masehi. Negara Vatikan ini berkuasa sepenuhnya. Tapi tadi, di dalam kutipan sebelumnya dikatakan bahwa kota Vatikan ini harus didirikan pada tahun 1929. Ini ada kaitannya dengan yang kita sudah bahas tadi bahwa kerajaan ini harus memerintah selama 1260 tahun. Jadi, ketika saya memasuki nanti di identifikasi yang ke-11 mengenai berpuasa selama 1260 tahun, maka kita akan mendapat tahu kenapa kerajaan ini berdiri di tahun 1929. Berikutnya dikatakan bahwa kerajaan ini menumbangkan 3 tanduk atau 3 negara. 3 negara tadi adalah Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Yang berikutnya dikatakan bahwa pemimpin ini adalah pemimpin manusia. Siapakah yang memimpin negara Vatikan? Itu adalah tidak lain dari bukan adalah Paus sendiri. Di ayat yang ketujuh, di identifikasi yang ketujuh, bahwa dikatakan dia berbeda, ya berbeza. Negara ini berbeza dari negara yang lain. Kenapa dia berbeza? Perhatikan, The Church and Churches halaman 42 dan 43, dari reruntuhan Kekaisaran Romawi muncul secara bertahap sebuah tatanan baru negara-negara yang titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu, mau tidak mau menghasilkan posisi yang tidak hanya baru, tapi sangat berbeda dari yang pertama. Dari reruntuhan Kekaisaran Romawi, muncul secara bertahap sebuah tatanan baru negara-negara yang titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu,
Ya, sekali lagi, kenapa berbeda? Sebab negara ini sangat berbeda daripada pemerintahan sebelumnya. Sebelumnya itu tentang Kekaisaran Romawi, tapi Vatikan adalah satu-satunya kerajaan atau bangsa yang mana gereja menentukan keseluruhan peraturan negara. Menarik. Negara-negara lain itu pemerintahan atau politik itu tidak berdasarkan sebuah peraturan agama, tetapi hanya Vatikan satu-satunya sebuah kerajaan yang mana dasarnya adalah daripada sebuah gereja atau ditentukan oleh sebuah gereja. Di identifikasi ke-8 bahwa binatang ini atau antikristus ini memiliki mulut yang menyombong dan menghujat. Menurut Alkitab, apa arti menghujat? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 32 hingga 33. Di sana dikisahkan, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apa dikatakan? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya, ketika seseorang manusia menyamakan diri dia sebagai Tuhan, itu disebut sebagai apa? Menghujat. Kedua, definisi menghujat menurut Alkitab terdapat dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi ketika Yesus katakan, dosamu sudah diampuni, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat, dikatakan bahwa tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Menghujat yang kedua, atau definisi hujat menurut Alkitab, yang kedua adalah ketika seseorang mengakui bahwa dirinya berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, pertanyaannya, apakah negara kecil ini memiliki hujat atau menyombongkan diri sebagaimana Daniel 7 dan Wahyu 13 katakan? Dikatakan dalam Encyclical Letters of Leo yang ke-13 di halaman 304, di bumi kami menduduki tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan The Catholic National pada tahun 1895 di bulan Juli, ya, sebuah peristiwa kita lihat bahwa dikatakan Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri, tersembunyi dalam selubung daging. New York Catechism diambil dari Roman Catholic halaman yang ke-127. Dia atau Paus adalah penguasa mutlak, hakim agung dari sorga dan bumi, hakim dari semua, tidak dihakimi oleh siapapun, adalah Allah sendiri di bumi. Apa yang disebutkan di dalam Alkitab ketika seorang menyamakan diri dia adalah Allah, ketika dia mengaku bahwa dia boleh mengampuni dosa orang, itu adalah disebut sebagai penghujatan. Di dalam kita lihat dalam sistem peribadatan di Vatikan, itu dia di sana ada namanya confession machine. Mesin mesin pengakuan. Di mana di komputer itu Anda boleh mencari atau menulis dosa-dosa yang Anda sudah lakukan. Dan Anda boleh pilih dosa mana yang Anda mau minta ampun. Dan di sana dikatakan Anda sudah bisa diampuni, boleh diampuni. Berikutnya, di dalam buku The Catholic Priest, halaman 78. Carilah di mana Anda ingin, di langit,
dan di bumi. Dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai mereka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam. Rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam Roma Katolik. Saint Alphonsus Liguori mengatakan, imam memiliki kuasa untuk membebaskan orang berdosa dari neraka dan membuat mereka layak untuk surga. Dan Tuhan sendiri terpaksa wajib mematuhi keputusan imam. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita membutuhkan imam untuk datang kepada Allah? Apakah kita membutuhkan seorang pengantara untuk datang kepada Bapa? Saya mau katakan, ya, benar. Kita memerlukan imam untuk datang kepada Bapa. Tetapi pertanyaannya, siapa imam itu? Siapa namanya? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam kita. Karena Alkitab sendiri mengatakan dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia, Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah imam kita, saudara-saudara. Dialah pengantara kita. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Yesus, adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Yesus, janjinya bahwa dia akan mengampuni kita. Apakah Anda tahu mengapa Yesus bisa mengampuni dosa kita? Karena dialah satu-satunya yang sudah membayar hukuman untuk dosa-dosa kita. Karena dialah yang sudah menebus kita melalui darahnya sendiri. Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Oleh sebab itu, Yesus dapat dan dia mau untuk membebaskan kita daripada dosa kita. Dia mau mengampuni kita. Dan satu janji Tuhan di sini bahwa dia akan menyucikan kita dan dari segala kejahatan. Hanya satu saja yang kita perlu buat. Hanya satu bagian kita, apa? Mengaku dosa kita. Itu adalah, inilah kita lihat bahwa dalam identifikasi tanduk kecil atau antikristus ini, binatang antikristus ini, memiliki mulut menyombong dan menghujat. Berikutnya, yang ke-9, dia menganiaya umat Tuhan. Sejarawan British, ya, Edward Lecky menuliskan bahwa gereja Roma telah menumpahkan darah banyak orang yang tidak bersalah, lebih daripada institusi manapun yang pernah ada di antara umat manusia. Tidak akan pernah dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan memadai tentang sejarah. Dikatakan bahwa kenapa kita dipanggil sebagai Protestan? Kenapa dipanggil sebagai Protestan? Ya, protes itu di dalam bahasa Inggris artinya menentang. Ya, meskipun Protestan itu memiliki ada makna yang lain. Ya, di waktu itu Protestan itu adalah dasar daripada protestari, artinya yang menyokong kebenaran, menyokong testari, kebenaran firman Tuhan. Tetapi di masa yang sama, mereka juga menyebut diri mereka sebagai Protestan. Karena apa? Mereka memprotes apa yang dilakukan oleh Roma waktu itu. Kalau sekarang kita bertanya, jika kita sebagai seorang Protestan, apa yang kita protes? Kebanyakan daripada kita tidak tahu apa yang kita protes. Tapi tahukah, saudara-saudara, kenapa umat Protestan menyebut diri mereka sebagai Protestan? Karena mereka tahu ajaran dalam Daniel 7, bahwa ini merujuk kepada sistem kepausan atau sebagai antikristus. Nah, di waktu waktu 1260 tahun di masa penganiayaan, dikatakan kurang lebih 50 juta orang yang dianiaya.
orang-orang Kristen yang dianiaya pada waktu itu. Yang kita ketahui dalam sejarah disebut sebagai zaman kegelapan. Kenapa disebut sebagai zaman kegelapan? Karena Alkitab ditutup. Tidak ada orang yang boleh baca Alkitab selain daripada kepausan sendiri. Dan Alkitab katakan bahwa Alkitab adalah sumber terang. Apa yang terjadi ketika sumber terang ini ditutup? Kegelapan yang terjadi. Nah, di dalam ABC News 13 Maret 2000 atau 13 Maret 2000, permohonan maaf kepausan yang disampaikan. Vatican City, March 13, tidak pernah sebelum seorang paus secara umum memohon ampun pada Tuhan atas horor yang dilakukan oleh kelompok Katolik berabad-abad lalu atas nama gereja. Mereka sendiri meminta maaf. Artinya hal ini bukan penganiayaan yang berlaku di zaman itu, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah hal yang fiksi. Saya mau bertanya, pernah kita mendengar tentang tokoh-tokoh reformasi seperti John Huss, John Wycliffe, Martin Luther? Mereka lah orang-orang yang memulakan pergerakan Protestan memprotes tentang apa yang telah dilakukan oleh kekuasaan kepausan di waktu itu. Apa yang berlaku berikutnya? Bahwa dikatakan antikristus ini juga mengubah hukum. Di buku Dekretal, di Translate Episkop, Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu, untuk membatalkan hukum, dan untuk membuang segala sesuatu. Bahkan ajaran-ajaran Kristus. Pertanyaannya, apakah ini benar? Apakah Paus sungguh memiliki kuasa semacam itu? Saudara-saudara, ini bukan saya yang bilang. Paus sendiri yang mengklaim demikian. Tapi Alkitab tidak juga, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa ini kepada Paus. Mari kita lihat apa yang ada di dalam katekismus orang Katolik. Maafkan saya, katekismus yang dibuat oleh kepausan sendiri. Di dalam buku ini ya ada yang namanya tanya dan jawab. Pertanyaannya, apakah hukum kedua itu? Ya, jadi mereka bertanya, hukum kedua dari hukum 10 itu apa? Mereka bertanya bahwa mereka menjawab, hukum kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa hukum kedua bunyinya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Tidak. Hukum kedua itu bunyinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan lanjut, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Artinya, kepausan menghapus hukum yang kedua. Dan berikutnya, mereka memecahkan hukum yang ke-10 itu menjadi dua. Yaitu hukum menjadi dua bagian, sehingga kembali lengkap atau sempurna 10 hukum. Agar tetap 10 hukum ini tetap menjadi 10 hukum, hukum ke-10 mereka membagikan menjadi dua bagian. Berikutnya, ada sebuah pertanyaan di dalam buku tersebut, dikatakan, yang manakah hari Sabat? Jawaban daripada buku itu, Sabtu adalah hari Sabat. Tetapi pertanyaannya, menurut pemahaman kebanyakan orang Kristen pada saat ini, hari Sabat bukan hari Sabtu. Hari Sabat adalah hari Minggu. Pertanyaannya, mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya Sabtu? Jawabannya, karena gereja Katolik memindahkan kekhidmatan Sabtu ke hari Minggu. Jadi mereka sendiri yang mengklaim bahwa mereka mengubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Saint Catherine Catholic Church Sentinel, Mei 21, tahun 1995, mengatakan, mungkin hal yang paling berani, perubahan yang paling revolusioner yang pernah dilakukan gereja terjadi di abad pertama. Hari Kudus Sabat diubah
bukan atas petunjuk apa yang tercatat dalam kitab suci, tapi dari pengertian gereja akan kekuasaannya sendiri. Jadi hari atau hukum keempat, hari Sabat, itu dirubah hukum dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Dan gereja Roma sendiri mengklaim mereka telah mengubah hukum Tuhan. Dikatakan bahwa negara ini berkuasa 1260 tahun. Tiga setengah masa atau 42 bulan ya. Mari kita lihat apa yang berlaku mengenai nubuatan 1260 tahun ini. Apa kegenapan dari nubuatan 1260 tahun yang telah terjadi di masa lalu? Pertanyaan terlebih dahulu bahwa bila titik mulanya nubuatan 1260 tahun. Kita ketahui bahwa ini bukan berbicara mengenai masa yang akan datang, tetapi berbicara apa yang berlaku saat ini. Ya, apa yang berlaku saat ini. Di mana dikatakan 1260 tahun ini dimulai di mana mula berdirinya pemerintahan kepausan atau Vatikan. Di tahun bila, sekali lagi, itu di tahun 538 Masehi, di mana berlakunya penggulingan 3 kerajaan Aryan, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Dan dikatakan bahwa di saat itulah dia memiliki pengaruh politik yang besar. 1260 tahun kita dapati bahwa itu dimulai di tahun 538 Masehi. Nah, itu berakhir di mana? Tinggal kita tambah matematik. 538 tambah 1260, kita dapati berapa? 1798. Mari kita lihat apa yang berlaku di tahun 1798. Apakah ini benar sebuah nubuatan yang tepat? Sejarah tidak pernah berbohong. Pada 1798, Bertier masuk ke Roma. Dia menghapuskan pemerintahan kepausan dan mendirikan negara sekuler. Itu terdapat dalam Encyclopedia Americana edisi 1941. Jadi Bertier tentu saja kita tahu itu negara Prancis, di mana menggenapi nubuatan Wahyu 13 ayat yang ketiga, ketika binatang antikristus ini mengalami luka parah yang membahayakan hidup binatang antikristus ini. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sana saja. Dikatakan, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seperti seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Sebab itu tidak heran dikatakan di tahun 1929, kutipan tadi dikatakan 1929 melalui perjanjian Lateran yang ditandatangani oleh Paus Pius ke-11 dan Perdana Menteri Benito Mussolini yang mewakili Raja Italia Victor Emmanuel yang ketiga. Itu didirikan kembali Kerajaan Vatikan. Dan di Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi di tahun ini, di tahun di mana 1260 tahun, itulah di mana waktunya masa kegelapan, dan di tahun setelah Bertier, ya, dia mengambil kekuasaan atau sebuah kekuasaan politik hilang daripada Vatikan, negara Vatikan, dan negara independen terkecil di dunia dikatakan bahwa didirikan kembali di tahun 1929 di bawah perjanjian Lateran. Jadi kita dapat ya semua ini, 11 poin ini sesuai dengan kerajaan Vatikan. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang umat Katolik, tetapi kita mengidentifikasi sebuah sistem kekuasaan malam ini. Ini sebuah contoh yang berlaku di zaman
atau di waktu yang lalu. Ini saya hanya mau memberikan gambaran bahwa kebenaran yang kita ungkapkan pada malam ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi di masa yang lalu. Contoh, ini adalah koin mata uang di Jenewa, Swiss dulu. Tahukah Anda bahwa ini adalah koin antikristus? Koin ini mereka gunakan untuk memprotes, menentang kepausan. Perhatikan gambar dari koin ini. Ini merujuk kepada paus. Kenapa? Karena paus memiliki 3 mahkota di atas kepalanya, tiga tingkat. Lihat di sini. Jadi kita boleh lihat di dalam koin ini ada 3 tingkat mahkota itu sendiri. Tetapi kenapa dilambangkan 3 tingkat? Itu melambangkan sebagai paus memiliki kuasa di bumi, di sorga, dan di neraka. Tetapi kalau kita putarkan koin ini, kita balikkan koin ini, apa yang kita dapati? Koin ini menjadi sosok seorang iblis. Ada tanduk di atas koin wajah ini, dan mahkota yang harus menjadi topi atau mahkota bagi paus itu menjadi leher iblis. Jadi, koin mata uang yang ada di zaman dahulu, ketika mereka melakukan pembayaran, di Jenewa waktu itu, saat mereka hendak membeli sesuatu, mereka katanya, ini berapa harga? Lalu penjual itu akan katakan, oh, ini adalah 2 keping antikristus. Itulah yang berlaku di waktu itu sebagai simbol atau bentuk protes mereka terhadap kepausan. Dan pendiri-pendiri kita sendiri mengatakan hal ini. Martin Luther katakan, kita diyakinkan bahwa kepausan adalah takhta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa paus adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. John Calvin mengatakan Daniel dan Paulus telah memprediksikan bahwa antikristus akan duduk di bait Allah, kepala dari kerajaan najis dan terkutuk itu di gereja barat yang kita pastikan sebagai paus. John Knox mengatakan, dan paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paulus. Saudara-saudara, inilah yang dinyatakan oleh para reformator yang mereka mempelajari tentang Alkitab, yang mana menjadi alasan kenapa mereka melakukan protes, kenapa mereka mau memisahkan diri dari kepausan atau gereja Katolik. Tetapi saat ini sangat menyayangkan begitu banyak umat Protestan yang sudah tidak menyadari dan mengetahui akan hal ini. Banyak Protestan yang tidak mengetahui para reformator, pendahulu-pendahulu, apa yang sudah mereka sampaikan kepada gereja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan 666? Apakah 666 itu? Wahyu 13 ayat 18 katakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi saudara-saudara, 666 ini adalah bilangan dari binatang, angka dari binatang, bilangan dari seorang manusia. 666 bukan tanda binatang, tetapi bilangan atau angka daripada binatang ini sendiri. Kita akan belajar bagaimana tanda binatang ya dalam Wahyu 13 ayat 17. Itu kita akan berbicara besok-besok malam. Saya tidak akan bicara malam ini, tetapi oleh sebab itu jangan sampai lewatkan, ataupun kalau boleh ikuti dari malam ke malam, barulah kita dapati gambaran penuh pelajaran tentang Daniel dan Wahyu ya. Kita lihat bahwa bilangan binatang dan tanda binatang adalah 2 hal yang berbeza. Bilangan binatang tidak sama dengan tanda binatang ya. Apa yang kita tahu bahwa angka 6 itu termasuk 666 adalah angka yang penting dalam agama kekafiran kuno sebelumnya. Angka ini sangat penting bagi orang-orang kafir. Bahkan juga dipakai
dulu oleh Paus. Berikut ini adalah beberapa koin tata surya kuno. Anda dapat melihat ada matahari dan bulan di koin ini, tetapi di bagian di tepinya, ya, saya mau Anda boleh melihat laser point saya. Ya, ini ya. Ini adalah sebuah angka, sekumpulan angka, ada kolom di sana. Di mana kalau kita totalkan dari secara vertikal, kita dapati jumlahnya 111. Secara horizontal, vertikal horizontal kita juga dapat 111, dan secara diagonal itu juga kita dapati 111. 111 kalau dikali dengan 6 kolom, kita dapati itu 666. Dan kita dapati juga di sana, ya, hasil daripada koin itu, di bagian bawah dari koin itu adalah 666, angka keramat dalam agama kuno, dan angka ini ada hubungannya dengan penyembahan matahari. Di sini, ya, kita lihat ada sebuah makam, gambar makam kuburan dari Paus Sixtus. Perhatikan, 6, ya, ada simbol 6 lagi, dan Sixtus. Dan ini adalah salah satu makam dari mereka. Seperti Anda lihat, makam itu tampak sangat kompleks, ya, bentuk makam dia. Dan berikut ini adalah mahkota Paus, di mana di dalam mahkota Paus itu terlihat ada lilitan ular di bawah piramida gaib, dikatakan. Apakah saudara-saudara boleh melihat ada ular? Ya, ada ular ini. Jadi ada 6 ular di sana. Sebelum saya lanjutkan, ular melambangkan apa di dalam Alkitab? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, binatang apa yang digunakan oleh kuasa kegelapan? Ular. Jadi ular lambangkan apa? Ular lambangkan setan. Nah, jadi dikatakan kalau bilangan 666 itu adalah bilangan namanya, bilangan manusia, bilangan binatang. Bilangan nama manusia yang berada di kepala kekuasaan si binatang. Saya akan cepatkan. Tulisan di topi Paus itu adalah Vicarius Filii, yang mana adalah kata Latin untuk wakil putra Tuhan. Dalam Our Sunday Visitor, April 18, 1916. Wakil di sana itu disebut sebagai substitute. Substitute, ya. Ya, seakan hendak dialah mau menyatakan diri dialah pengganti putra Tuhan. Sekali lagi, Alkitab katakan yang penting di sini adalah hikmat siapa? Hikmat barang siapa yang bijaksana menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang apa? Bilangannya apa? Nama daripada yang terdapat dalam topi kepausan adalah Vicarius Filii. Mari kita saat ini menghitung nama ini. Kita ketahui angka Roma ini kita dapati 1, itu 2, 3, 4, ya. Dan V ataupun U itu sama seperti V. Jadi V dengan U itu angka dia sama di dalam angka Roma. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, kita lihat huruf U di tulisan museum diganti dengan huruf V. Artinya huruf U dengan V itu sama, ya. Nah, sekarang kita sudah dapati 1, 2, 3, 4, oke. Bilangannya L itu sama dengan 50 dalam angka Roma. C sama dengan 100, D sama dengan 500. Jadi, kalau begitu, V, ya, kalau kita lihat tadi di dalam angka jam itu adalah nomor 5. Kalau I atau 1
C sama dengan 100, dan kita dapati E tidak ada di dalam angka Roma, R juga, begitu. Kita dapati 112, 53, 501. Dan kalau kita hitungkan semuanya ini, kita dapat sebuah angka 666. Jadi, antikristus itu memiliki angka 666, dan sebagaimana itu juga yang dimiliki ataupun yang dipakai nama oleh Paus saat ini. Gereja Roma Katolik adalah lebih bijaksana daripada Alkitab, dikatakan. Lebih bijaksana daripada firman Tuhan dan mampu membantah itu. Kardinal Joseph Ratzinger, Pope Benedict, ya, di nomor berapa nih? 16. Di tahun 1992. Tapi apa yang Alkitab katakan? Mereka mengaku bahwa mereka lebih mampu mengubah firman Tuhan, lebih bijaksana dari firman Tuhan. Tetapi Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu benar sejak mulanya dan tidak pernah berubah. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Yohanes 8 ayat 32, ini adalah sebuah ayat yang saya mau bagikan kepada semua yang mendengar saat ini. Mau yang ada di Zoom, mau yang ada di YouTube. Sekali lagi, kebenaran yang diungkapkan saat ini, ya, bukan untuk menyerang, membuatkan kita menjadi sedih, menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi sakit hati. Tetapi, apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 32, ya, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahwa kebenaran pada malam ini bukan membuatkan kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Tetapi itu akan membuatkan kita merdeka. Kita akan terlepas daripada dosa-dosa kita karena kita tahu siapa. Karena Tuhanlah sumber kebenaran kita. Berapa banyak dari antara kita yang mau mengikuti kebenaran, yang mau terlepas daripada perhambaan dosa, yang mau supaya kita berada dalam kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Ingat, dalam Wahyu 14, ada dua perkabaran yang saya mau sampaikan. Malaikat pertama katakan, sembah kepada pencipta. Takutlah akan Allah, dan sembah. Ketiga, mengabarkan sebuah peringatan, jangan sembah binatang. Pada malam hari ini, di sini saya mau mengundang kita pada sebuah kesimpulan bahwa sebagaimana teman-teman Daniel yang walaupun mereka menghadapi kematian di hadapan saat mereka tidak menyembah, ya, patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kita tahu di dalam Daniel 3 ini juga adalah sebuah cerita, sebuah kisah yang sama, paralel dengan bagaimana kondisi kita saat ini, kita hidup. Boleh saja saat nanti ketika kita disuruh untuk menyembah, mengikuti ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, apakah kita mampu berdiri tetap teguh meskipun kematian menanti di hadapan kita? Malam hari ini sebagai sebuah panggilan bagi kita. Marilah kita berserah pada Tuhan bahwa malam demi malam saat kebenaran demi kebenaran diungkapkan, maka kita berdoa semoga hanya Tuhan saja yang membolehkan menuntun kita akan kebenaran ini, bahwa ini boleh membuka mata kita pada sinar terang bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ketika ada pertanyaan, ketika ada hal-hal yang kurang jelas, seperti tadi ada
pesan yang masuk bahwa suara saya tiba-tiba pandai hilang-hilang, mungkin karena signal internet dan sebagainya, mungkin boleh dibagi tahu. Dan boleh tulis juga di komen di YouTube kalau ada hal-hal yang kurang jelas, dan mungkin saya akan bawakan jawaban itu pada besok hari ataupun di akhir dari pertemuan ini. Tapi kita tetap doakan bahwa pelajaran ini akan terus berlangsung dari malam ke malam, berjalan dengan biasa. Tetap doakan untuk internet ini atau semua alat ini dapat digunakan dengan baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami dapat mempelajari mengenai pelajaran Daniel dan Wahyu, dan topiknya mengenai antikristus dan angka 666. Tuhan, terima kasih melalui tuntunanmu kami dapat mengakhiri pelajaran ini. Namun, jika ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ampuni ya Tuhan, dan ubahlah semua yang kami dapatkan ketika saat ini menjadi sebuah aplikasi dalam kehidupan kami. Ubahkan semuanya ini melalui pembicaraan daripada Yesus Kristus sahaja di dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang hamba-Mu bawakan bukanlah berasal daripada hamba-Mu sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan biarlah sekiranya sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya sesuai menurut firman Tuhan saja. Biarlah kiranya malam ini ketika kami masing-masing selesai daripada Zoom ini ataupun mempelajari melewati live streaming YouTube juga, kami dapat mempelajari sebuah kekuatan harapan sahaja satu-satunya, bahwa Yesus sahaja pengharapan kami, bahwa Yesus saja yang memampukan untuk memerdekakan kami daripada segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan karena Kau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.